Lalu apa penyebab kelangkaan BBM solar bersubsidi di sejumlah daerah? Sudah bergabung bersama kami pejabat sementara Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga Irto Ginting. Selamat sore Pak Irto. Selamat sore, Mbak Stefani. Baik, Pak Irto, jadi apa sebenarnya penyebab BBM adanya kelangkaan di sejumlah daerah? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Jadi kalau kita lihat ya, dalam beberapa minggu terakhir ini memang terjadi peningkatan kebutuhan solar yang cukup tinggi. Jadi sejak penurunan level PPKM mungkin ini sebagai salah satu gambaran bahwa perekonomian kita sedang tumbuh pasca pandemi COVID. Jadi selama September hingga Oktober kalau kita punya datanya di sini memang ada peningkatan solar subsidi. Nah, kita bicara solar subsidinya ya Mbak Stefani, itu ada peningkatan hingga 15% per harinya bila kita bandingkan dengan periode Januari sampai Agustus. Jadi ini yang mendorong mungkin terjadinya kekurangan di beberapa tempat. Tapi bisa kami pastikan ini kita ada sekitar 7.000 SPBU Mbak Stefani. Jadi beberapa lokasi tadi mungkin yang digambarkan dari iNews ini juga menjadi perhatian kami untuk menambah stok di SPBU-SPBU tersebut. Baik, artinya untuk peningkatan demand atau permintaan ini hanya untuk jenis solar bersubsidi saja, Pak Irto? Betul sekali Pak, betul sekali Mbak Stefani. Jadi sebenarnya kita bicara ini soal subsidi ya, tapi secara keseluruhan untuk BBM pun ada peningkatan juga, bukan hanya soal subsidi. Artinya ini memang perekonomian sedang bertumbuh sehingga mobilisasi masyarakat, kendaraan udah mulai meningkat sekarang. Jadi khusus yang solar subsidi tadi yang saya sampaikan itu ada sekitar 15% peningkatannya per hari. Baik, adanya peningkatan permintaan ini yang menyebabkan adanya kelangkaan atau antrian di sejumlah SPBU. Apakah artinya selama masa PPKM ini memang ada pengurangan pasokan BBM terutama untuk jenis solar subsidi, Pak? Jadi kalau bicara pasokan Mbak, pasokan itu kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Serta ini kan merupakan solar subsidi yang ditentukan dari pemerintah ya. Jadi ini bagian dari komitmen kami dalam penyaluran tepat sasaran Mbak. Saya katakan ini tepat sasaran karena kami akan memastikan penyalurannya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini BPH Migas dan sesuai dengan peraturan Presiden 191 tahun 2014. Jadi di sana ada konsumen-konsumen yang layak atau yang berhak untuk mendapatkan solar subsidi tersebut. Demikian, Mbak. Artinya untuk solusi yang disiapkan Pertamina mengatasi kelangkaan BBM ataupun antrian di SPBU-SPBU saat ini seperti apa? Baik, kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan juga dengan BPH Migas. Jadi kita saat ini juga menambah untuk pasokan-pasokan di SPBU-SPBU yang tadi mungkin disebutkan di iNews juga. Jadi untuk daerah-daerah yang kemungkinan membutuhkan tambahan, kita sudah mengalokasikan tambahan-tambahan tersebut dan kita mengoperasikan beberapa SPBU untuk menerima penyaluran kita 24 jam. Artinya sehingga besok paginya ketika masyarakat ingin beli itu sudah tersedia. Jadi kita mengoptimalkan penyaluran kita ke SPBU, begitu juga untuk penyaluran ke masyarakat. Demikian, Mbak. Apakah ada faktor lain, Pak, misalnya dugaan oknum yang memborong atau menimbun BBM subsidi selama masa PPKM? Ya, kalau yang beli menggunakan mobil dia memenuhi itu kan mungkin bukan termasuk yang itu ya, Mbak. Tapi terkait ada yang memborong, kami terus berkoordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan tindakan kepada oknum-oknum bila emang itu terbukti. Tapi Pertamina sendiri di sini kita sudah menindak ada sekitar 91 SPBU, Mbak. Ketika ada melanggar regulasi penyaluran solar subsidi yang tadi saya sebutkan tidak sesuai dengan Perpres 191 2014 misalkan. Dan kami memberikan sanksi berupa penghentian penyaluran atau penutupan sementara untuk SPBU-SPBU tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Irto atas informasinya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.